warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Andriani dari Kebidanan semester 6 angkatan 2018 Universitas Mega Buana Palopo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penyelamatan ibu hamil pada situasi bencana. Perlu diperhatikan hal-hal dalam penyelamatan ibu hamil, mulai dari proses evakuasi, pemberian pertolongan pertama jika diperlukan, dan pemantauan gizi pasca bencana, hingga dukungan sosial serta psikologis. Hal ini perlu diketahui oleh semua orang yang menjadi penolong, baik itu tenaga medis atau tenaga relawan. Penanganan perempuan korban bencana sangat membutuhkan perlakuan khusus, dikarenakan perempuan memiliki kondisi khusus pula, termasuk pentingnya antisipasi penyediaan layanan dan memberikan penanganan khusus pada ibu hamil dan menyusui. Hal tersebut dikarenakan saat masa tanggap darurat sangat mungkin terdapat ibu hamil yang akan melahirkan dan menyusui. Untuk melakukan evakuasi pada ibu hamil diperlukan teknik yang tepat dan aman untuk ibu dan calon bayinya. Berikut beberapa teknik evakuasi secara umum. Yang pertama, fire fighter's carry, teknik evakuasi dengan satu penolong atau biasa disebut dengan teknik grappling. Namun teknik ini dilakukan saat sudah dipastikan korban tidak mengalami patah tulang punggung karena akan memperparah keadaan. Yang kedua, backstrap carry. Teknik ini digunakan ketika fire fighter carry tidak aman digunakan. Metode ini lebih disarankan untuk jarak jauh daripada cradle carry. Dapat dilakukan pada korban yang tidak sadar. Kemudian yang ketiga ada chair lift, yaitu mobilisasi dengan kursi, bisa digunakan untuk korban sadar maupun tidak, tanpa cedera kepala atau spinal. Metode ini bagus untuk mobilisasi korban melalui tangga, turunan, naikkan dengan dua penolong. Kemudian yang keempat ada two-handed seat carry. Metode ini digunakan untuk mobilisasi jarak jauh, korban dapat sadar maupun tidak, tetapi tidak dapat berjalan atau menopang tubuh bagian atas. Kemudian yang kelima ada hammock carry. Metode ini bisa digunakan oleh 3 penolong atau lebih. Anggota yang paling kuat berada di sisi dengan jumlah penolong yang paling sedikit jika jumlahnya ganjil. Kemudian yang terakhir ada log roll, yaitu pada kasus cedera spinal digunakan teknik log roll dengan tujuan memindahkan korban tanpa menggerakkan vertebra, atau istilah lainnya dengan inline immobilization, yaitu posisi leher dan batang badan harus segaris. Amankan leher dengan neck collar atau yang sejenis dengan sandal bag. Jika tidak tersedia dapat diamankan dengan dipegang. Selain untuk mempermudah proses memindahkan korban ke alat, karena alat yang menyesuaikan posisi korban, log roll juga digunakan untuk memeriksa bagian bawah tubuh korban. Minimal dilakukan oleh 3 penolong. Korban umum biasanya dievakuasi dalam posisi berbaring, karena posisi ini dapat membantu untuk monitor dan kontrol jalan napas. Namun, pada ibu hamil justru dapat menimbulkan aliran uterus berkurang dan tahanan darah di dalam ekstremitas bawah sehingga mempengaruhi kardiak output ibu. Untuk menghindari masalah tersebut, posisi terbaik adalah posisi miring. Dengan kedua lutut dilipat, dengan posisi ini sabuk pengaman dapat dipasang dengan mudah, tetapi monitoring pernapasan tidak optimal. Pada korban hamil dengan gangguan punggung tidak dapat dievakuasi dengan posisi miring, melainkan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu uterus ditekan dari arah kiri ke kanan korban. Walaupun tindakan ini efektif untuk memulihkan aliran darah jantung yang normal bagi korban maupun janin, tetapi tindakan ini memerlukan lebih dari 1 orang penolong untuk menjaga uterus tetap di sisi kanan korban. Kemudian yang kedua yaitu letakkan bantal kecil, selimut atau handuk pada pinggang kiri korban. Elevasi setinggi 4 inci untuk mengurangi tekanan uterus pada vena cava inferior. Saat evakuasi pun dapat menyebabkan perburukan kondisi pada korban ibu hamil seperti pendarahan, shock, dan eklampsia.